Baik, perkenalkan nama saya Dea Gita Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang, lebih tepatnya mempraktikkan sih, bagaimana cara untuk membuat sebuah proyek di mata kuliah pemrograman visual. Langkah pertama, ada beberapa yang harus kita install. Yang pertama itu ada MongoDB, terus yang kedua ada SSQL, SQL Server Management Studio. Ada 3 yang harus kita install. 1, 2, 3. Nah, hal yang pertama harus kita setup ketika selesai menginstal yaitu IIS-nya dulu. Nah, ada beberapa hal yang harus disetting ketika penginstalan IIS. Nah, hal ini sebenarnya sepele. Cuman ketika kita salah install di sini, itu akan berpengaruh ke dalam beberapa project ke depannya nanti. Misalnya aja kita ambil di bagian ASP. Saya udah beberapa kali error di bagian ASP dan itu nggak nemuin titik hasil. Sampai cukup makan waktu yang lumayan lama karena minimnya penjelasan di YouTube atau di sosial media mengenai cara perbaikan ASP. Karena di beberapa device seperti komputer atau laptop yang lain, ASP itu tidak bermasalah. So, ketika kita melakukan ini, installation ASP-nya itu berjalan dengan lancar. Itu berbeda dengan punya saya. ASP saya udah saya setting, cuman ada beberapa yang emang harus dicetak ulang. Nah, ini di bagian ini dicentang, yang bagian IIS sini dicentang. Terus ketika udah kita klik OK. Terus langkah selanjutnya adalah membuat file. Lebih enak itu di lokal D ya. Sorry ngeblur. Oke. Nah, lebih enak itu bikin di lokal D. Cuman karena saya belum membagi drive saya ini, jadi di C pun nggak masalah. Tepatnya ada di tes visual, dimana kita bisa dapat file dengan nama 02 sampel ini tertera di dalam kampus. Kita bisa ambil di sana. Kita rename ini jadi data website point of sale. Nah, ini adalah beberapa file yang udah saya buat. Kita buka 3 aplikasinya. Pertama IIS, yang kedua itu ada MongoDB Kompas, jangan lupa di connect. Terus kita buka SSQL. Nah, SS
ya udah, ini beberapa cara atau step penginstalannya bisa kita buat. Nah, ini kita tinggal connect aja. Ada beberapa database yang udah kita buat. Yang pertama ada point of sale. Cara buatnya gampang. Klik kanan, kita bisa restore database, dan ini database buat yang ini. Nah, ada beberapa file yang harus diganti. Yang pertama itu di client redirect queries ini, kita klik kanan dan edit top 200 rows. Nah, localhost-nya itu kita sesuaikan dengan localhost yang kita pakai di IIS nanti. Ini sedikit intermezzo aja sih. Nah, ini pun juga sama. Di bagian client ID dan client name-nya itu kita ganti di sini dan di sini, nomor 7. Ini sedikit intermezzo. Nanti kita buka. Nah, gantinya di mana? Gantinya ada di sini. Oke, sorry. Nah, sini. Nah, localhost yang ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini, redirect queries. Nah, kalau kita pakai 8090 ya kita sesuaikan sama yang ada di sini 8090. Cuma kalau kita pakai 8899 kita sesuaikan yang di sini pun 8899. Kenapa saya pakai 8899? Karena 8090 dan 8091 sudah beberapa kali percobaan saya coba dan itu cukup ke distract dengan XAMPP. Jadi pakai default ini adalah cara yang lumayan cukup ampuh untuk biar gak ke distract sama yang XAMPP. Oke, selain itu yang diganti, ada beberapa nama yang harus kita ganti, yaitu project ID-nya, terus identity name-nya ini, terus app name-nya, company itu harus kita ganti. Nah, data yang di sini itu kita sesuaikan dengan data yang ada di sini. Begitu juga yang ada di sini. Ini client ID-nya point of sale dan client name-nya business electronic, sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, di sini pun sama. Ketika nanti kita udah selesai ngedit, di sini kita back dulu. Nah, di sini itu kita bisa klik kanan. Open in terminal. Nah, ketika kita udah selesai ngedit yang ada di Visual Studio Code atau pakai Notepad++, setiap ada perubahan dalam database itu harus kita mau restore. Tuh, nanti ketika udah selesai itu akan tampil di dalam MongoDB Compass. Nah, di sini nih point of sale. Nah, di sini pun itu harus kita sesuaikan. Nih projectnya, app identity-nya, app name-nya, company-nya, sama satu lagi itu nih localhost-nya. Ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di sana tadi. Ketika udah selesai semua, kita buat baru di sini. Nah, ini kita bisa klik kanan, add website. Karena saya udah buat namanya point of sale. Nah,
Di sini ada beberapa setting yang cukup susah-susah gampang. Sebenarnya nggak susah sih, sepele, cuman dampaknya bisa iisnya bisa nggak jalan. Nah itu ada di sini. Nah ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini tadi. Gitu. Advanced setting. Nah ini harus kita sesuaikan dengan data yang ada di mana kita bikin data. Nah tes visual 2 sampel data website itu harus sama dengan mana ini tuh. Edit permission juga sama, ada beberapa yang harus kita ganti di security, terus di edit. Tadinya itu iis itu nggak ada di sini, kita harus tambahin sendiri. Caranya dengan add, terus advance, terus final. Nah nanti di sini ada tulisan iis, kalian tinggal pencet aja, terus tinggal oke. Gitu. Habis itu tinggal dicentang apply, oke. Gitu. Jangan lupa di restart. Satu lagi di bagian application pools nih, ini susah gampang begini nih. Kemarin ini juga cukup lumayan bikin error di bagian, nah ini nih, ada versi 4, versi 2 sama no manage code. Itu ada beberapa laptop yang ininya tuh V2.0 tuh udah bisa jalan, ada juga beberapa yang 4 baru bisa jalan. Nah kalau udah selesai tinggal di run. Kita tinggal tunggu aja di sini. Biasanya larinya itu bakal ke 80-90 karena sempat ke distract sama part yang pernah dipakai sama XAMPP. Itu udah jadi hal yang lumrah sih, jadi kita harus pintar-pintar ngakalinnya. Ini tinggal tunggu kebuka aja, emang agak lama. Nah masuknya 80 90 kan, ini tinggal kita ganti jadi 88 99, enter. Pasti larinya atau ke distractnya ke sana tadi. Nah ini adalah menu tampilan login. Login yang pertama itu username-nya kita pakai username default Asan, dan ininya Asan Master sekian. Nah ada electronic identity server. Nah logo ini bisa kita ganti, PTB sistem elektronik bisa ganti. Ini bisa kita ganti jadi dia kita Wijaya 312110098. Kita save. Terus kita restart. Nah ini buat ganti
sudah keganti. Ini adalah settingan default dari RSUD. Nah, ini kita bisa upload di sini, kita bisa ganti backgroundnya, kita bisa nambahin logo. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk lebih lanjutnya nanti di next chapter. Thank you.